Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syarif Abdullah SSCMSI, di mana saya merupakan dosen di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bidang ilmu yang saya ambil yaitu tentang matematika, khususnya matematika terapan, dan konsentrasi saya yaitu di pemodelan matematika. Mata kuliah yang pernah saya ampuh yaitu kalkulus 1, kalkulus 2, matematika teknik, kemudian matematika 2, matematika diskrit, statistik, dan probabilitas. Dan mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang terkait dengan matematika terapan dan pemodelan matematika. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu sistem pembelajaran secara sinkronus atau secara tatap muka atau tatap maya, baik secara luring maupun secara daring. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, penugasan, baik itu penugasan langsung ataupun penugasan secara kelompok, ya. Kemudian ada base project dan case method. Metode tersebut saya gunakan karena diharapkan terdapat interaksi antara pengajar dengan mahasiswa. Wujud dari interaksi tersebut berupa tanya jawab secara langsung oleh dosen dan dijawab langsung oleh si mahasiswa. Diskusi juga saya berikan ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa, juga diberikan ruang yang cukup. Kemudian untuk penilaian biasanya saya mengambil penilaian dari UTS, UAS, tugas dan proyek, keaktifan dalam kelas dan juga kehadiran. Masing-masing untuk UTS dan UAS adalah 15%, tugas dan proyek adalah 45%, keaktifan dalam kelas 20% dan kehadiran berupa 5%. Deskripsi terkait pendidikan dan pengajaran akan dideskripsikan pada pembuatan video sebagai berikut, di mana dalam video ini akan dibahas tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu kalkulus 2 pada jurusan Teknik Mesin Untirta. Mata kuliah kalkulus 2 ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Teknik Mesin Untirta. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah basic science dengan bobot 4 SKS. Ya. Kemudian materi yang ada di dalam kalkulus 2 yaitu tentang fungsi transenden, integral tentu, aplikasi integral, teknik integrasi, tentu tak tentu, dan integral tak wajar. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah kalkulus 2 yaitu sesuai dengan CPL JTM Untirta, yaitu terkait sikap dan tata nilai atau attitude, kemampuan umum atau knowledge, kemampuan khusus yaitu competence. Kemudian sub CPMK dari kalkulus 2 yaitu menyelesaikan permasalahan aplikasi integral, yaitu tentang pencarian luas daerah bidang data di atas sumbu X, di bawah sumbu X, dan juga di antara dua kurva. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai pertemuan kita kali ini ya. Oke, kita mulai pertemuan kita kali ini. Saya buka dulu. Terima salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Sehat? Oke, kita akan melanjutkan materi kita yaitu pertemuan ke-9, tetap di mata kuliah yang sama yaitu kalkulus 2. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang aplikasi dari integral pada bagian pertama yaitu untuk mencari luas daerah bidang data. Oke. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan ya, tidak dimengerti, nanti teman-teman silakan baca ya. Kemudian nanti ada juga teman-teman bisa baca untuk CPMK dan juga sub CPMK. Kita akan langsung masuk ke tujuan pembelajarannya. Tujuan umum dari yang akan kita pelajari kita kali ini yaitu tentang aplikasi dari integral. Itu mahasiswa diharapkan setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait aplikasi integral. Selanjutnya yaitu tujuan secara khusus ya. Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan terkait pencarian luas daerah bidang data khususnya di atas suku X, di bawah suku X, dan juga di antara dua kurva. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Jadi ada buku Pascal ya, kalkulus Pascal dan juga Stewart, James Stewart. Kemudian ada modul yang saya buat bulan kemarin yaitu kalkulus dengan software
Apple, dan juga ada software yang terbaru yaitu Maple 2022 juga sudah saya buat kopinya. Bisa diakses di perpustakaan atau di ruang baca perusahaan. Oke, materi kita hari ini yaitu membahas tentang aplikasi integral terkait pencarian luas daerah bidang data di atas sumbu X, kemudian di bawah sumbu X, dan juga di antara dua kurva. Masih ingat jenis-jenis dari integral? Ingat? Oke, silakan. Ada dua, yaitu integral tertentu sama integral tertentu. Oke, integral secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu dua jenis. Ya, kalau menurut bentuknya, maka dia dikategorikan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan juga integral tentu. Integral tak tentu simbolnya adalah integral dari fungsi fx dx sama dengan fx plus c. Fx yang di sebelah kanan ini adalah besar, dia merupakan fungsi hasil anti turunan dari fungsi fx yang ditambahkan dengan konstanta c, konstanta sebaran c. Sedangkan untuk simbol dari integral tentu yaitu integral dari fungsi fx dx ada batas integralnya ya. Jadi dari a sampai dengan b itu sama dengan f besar b dikurangi dengan f besar a. F besar ini adalah anti turunan, atau f besar b ini adalah anti turunan yang sudah disubstitusikan oleh batas atas dan nanti akan dikurangi dengan fungsi hasil dari integral atau anti turunan dari fungsi fx yang telah disubstitusikan oleh batas bawah. Di sini bisa dipahami ya? Masih ingat ya? Bedanya dari integral tak tentu dan juga integral Tentu. Oke, masuk. Masih juga ingat tentang jumlah prima? Ada? Coba. Oke, silakan. Integral Riemann sum itu ada 6. Yang pertama ada lower Riemann sum, yang kedua ada upper Riemann sum, yang ketiga ada right Riemann sum, yang keempat ada left Riemann sum, yang kelima ada midpoint Riemann sum, dan yang terakhir ada random mid Riemann sum. Oke, jadi penjumlahan Riemann merupakan dasar dari integral tertentu. Dia memiliki beberapa jenis, yaitu ada lower Riemann sum, upper Riemann sum, kemudian left Riemann sum, right Riemann sum, midpoint, dan juga random. Jadi di sini dia didekati dari sebelah bawah, atas, kiri, kanan, dan juga tengah ataupun secara random. Ini saya jadikan grafik dari fungsi sin x. Kita mau mencari fungsi sin x dari 0 sampai dengan i. Yang pertama menggunakan lower Riemann sum. Jadi dia didekati dengan poligon-poligon yang banyak dari bawah. Kemudian yang ini dari atas. Ya, jadi perbedaannya ya. Kalau yang ini dari bawah, kemudian ini dari atas. Kalau yang left Riemann sum berarti dia dari midpointnya, dari endpointnya, left endpoint. Kemudian kalau yang right Riemann sum berarti dia dari right endpoint. Kemudian ada juga yang dari midpointnya, yang bentuknya seperti ini, jadi dia dari tengah-tengah. Kemudian yang ini adalah random, jadi ada kalanya dia dari kanan, tidak dari kiri, atas, atau dari bawah, atau dari midpointnya. Ini adalah bentuk dari Riemann sum. Nah, dari sini akan ada pertanyaan. Ini kan grafiknya kan di atas ya, di atas dari sumbu x. Maka pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mencari dari integral ini dari luas daerah ini ya, luas daerah ini ketika dia berada di atas sumbu x. Ini adalah pertanyaan pertama, mencari luas daerah bidang datar apabila suatu daerah berada di bawah kurva fx dan di atas sumbu x. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau daerahnya itu ada di bawah sumbu x. Dan juga pertanyaan ketiga yaitu bagaimana apabila fungsi tersebut, daerah tersebut itu di antara dua fungsi. Bagaimana cara mencari luas daerah? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu luas daerah bidang datar di atas sumbu x. Nah, di sini kita mempunyai teknik yaitu iris, aproksimasi, dan integralkan. Iris
ini digunakan ya, dia bisa kita menentukan kapan kita menggunakan delta x dan juga kapan kita menggunakan delta y. Karena di sini dia akan menentukan apakah kita nanti integralkan fungsi tersebut itu ya, fungsinya terhadap fx ataukah terhadap fy, ataukah dia diintegralkan terhadap dx, ataukah dia diintegralkan dengan menggunakan dy. Itu ya. Kemudian setelah diiris, kemudian diaproksimasi diperbanyak ya, kemudian setelah diperbanyak, kemudian baru kita insert data. Jadi yang pertama harus ada bidang data. Jadi kalau misalkan ada satu fungsi fx di sini, fungsi fx di atas suku x ya, kemudian dia dibatasi oleh interval dari a sampai dengan b. Maka di sini akan ada region kan yang ada di sini. Ini adalah region. Berarti kita mau mencari area of region, sebenarnya adalah AR. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya dengan menggunakan pendekatan dari Riemann tadi, yaitu kita membuat poligon. Poligon di sini, maka di sini adalah poligonnya adalah persegi panjang ya. Maka di sini ada panjang dan juga lebar. Panjangnya di sini adalah si delta x, di mana di sini adalah xi dan ini adalah xi min 1. Ini adalah si delta x. Sedangkan panjangnya di sini itu adalah si fx. Maka di sini luasan dari satu sampel ini yaitu fx dikalikan si delta x. Yang kan bahwasanya poligon ini akan diperbanyak seperti yang dipelajari tadi, maka luasan ini akan didapat. Ya, sehingga tadi kita bisa menggunakan yang namanya konsep integral. Sehingga untuk mencari area of region ini, yaitu bisa kita cari dengan AR sama dengan integral dari fungsi fx dx yang ditentukan dari batas a sampai dengan b. Di sini bisa ditangkap, bisa dibagi? Bisa. Saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh soal. Carilah luas daerah R yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 2x plus 3, ruas sumbu x, ingat ya, ruas sumbu x. Kemudian antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Oke, sebelum kita jawab ini, saya ingin tahu teman-teman ada yang bisa untuk membuat grafik fungsi dari fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Oke, silakan. Oke. Oke, terima kasih. Oke, ini sudah ya, kita dapatkan. Nah, di sini grafik ini merupakan grafik dari fungsi fx. Saya terangkan ya, yaitu fx sama dengan 2x plus 3. Cara membuat grafik masih ingat 31 ya. Jadi titik potongnya ya, karena di sini kan bentuknya bentuk linear. Jadi kalau misalkan perpotongan terhadap sumbu y, berarti di sini dinolkan. Maka hasilnya sama dengan y sama dengan 3. Maka kita dapatkan di sini kan poinnya. Kalau misalkan untuk mencari titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya di nolkan. Maka hasilnya adalah sama dengan x sama dengan min 3 per 2. Kita tarik ya, kita tarik. Di sini ada syarat x sama dengan 1 sama dengan x sama dengan 5. Nah, daerah ini yang akan kita cari berapakah luasnya atau berapakah area of regionnya. Untuk menjawab ini yaitu sama dengan jadi area of region itu sama dengan integral dari fungsi fx dx diintegralkan dari a sampai dengan b, itu sama dengan integral dari fungsi fx-nya adalah 2x plus 3 dx diintegralkan dari 1 sampai 5 sama dengan integral dari 2x plus 3 2 per 2x pangkat 2 ya? Sama dengan x pangkat 2 ditambahkan dengan dari batas sampai 5. Oke, kita substitusikan batas atas atau batas bawahnya dulu? Batas atas ya. Jadi kita substitusikan batas atasnya berarti 5
kuadrat ditambah 3 dikali 5 dikurangi dengan substitusi batas bawah 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Itu hasil yang pertama. Jadi 25 ditambah 15 dengan 40. Oke, dikurangi dengan 4 ya. Sama dengan berapa? 5. Nah, ini adalah luasan persatuan, satuan luasan. Di area OVG ini dia memiliki luasan yaitu 36 persatuan. Bisa jadi yaitu persegi atau persegi. Ya, luasan. Oke, dari sini bisa dipahami betul? Bisa ya. Oke. Saya kira boleh ya? Boleh ya? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi tadi fx sama dengan 2x plus 3. Ini adalah untuk mencari luasan. Di sini hasilnya adalah 30. Seperti tadi ya. Hasilnya kan 36 kan ya? Ini kita menggunakan aplikasi bantuan, yaitu menggunakan aplikasi. Nanti teman-teman silakan dicoba. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu luas daerah bidang data di bawah sumbu X. Nah, tadinya sama seperti tadi yaitu iris, aproximasi dan integral. Jadi di sini ada fungsi fx tapi dia di bawah dari sumbu X, ya, di bawah sumbu X. Kemudian di sini dari A sampai dengan B. Maka di sini dengan cara yang sama seperti tadi kita ambil sampel yaitu delta X, ya, delta X. Kita tetapi di sini perhatikan perkalian. Tadi kan kalau yang soal sebelumnya adalah fx dikalikan dengan delta x kan ya. Nah, kalau yang ini jaraknya dari sini ke sini berarti min fx. Min fx berarti min fx dikalikan dengan delta x. Bayangkan apabila di sini dia memiliki banyak poligon. Disemakan ya sama dengan bentuk Riemann yang tadi kan. Maka untuk konsep integralnya untuk mencari luasan daerah di sini yaitu kita bisa menggunakan AF sama dengan minus. Perlu diperhatikan di sini ya, ada minus D. Minus dari integral dari fungsi fx dx dari A sampai dengan B. Nanti di contoh nanti akan kelihatan kenapa kita harus pakai minus. Perlu diingat bahwasanya luasan pernah negatif nggak? Luasan pernah negatif nggak? Luasan tidak pernah negatif. Bisa positif, bisa nol kan ya? Nah, jadi luasan itu tidak pernah negatif. Makanya di sini hasil dari integral yang sini, ketika integralnya ada di sini, dia itu integralnya akan menjadi integral yang negatif. Makanya di sini kalau dikalikan dengan ini, maka nanti akan menjadi luasan yang positif. Nanti akan ada contoh. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadilah luas daerah R yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat min 3x luas sumbu x antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Saya minta tolong untuk menggambar grafik ini dulu. Ada yang bisa? Oke, silakan. Sambil tunggu, ada yang bersedia untuk menyelesaikan integral ini? Saya Pak. Oke. Oke, sudah ya? Oke, cara lengkapi ya. Cara lengkapi ya. Nah, sini kita benar, yaitu x sama dengan x kuadrat min 3x, yaitu titik potongnya di terhadap sumbu x ada di 0 dan 3. Nah, di sini sumbu x-nya belum dilengkapi, sumbu y-nya juga belum dilengkapi. Ini adalah fungsi y atau fungsi x sama dengan x kuadrat min 3x. Kita mau mencari sini. Ini kan ada sini delta x-nya ya. Nah, sini ada sini delta x. Maka di sini karena dia ada di bawah sumbu x, maka untuk mencari area of region-nya itu sama dengan apa? Min integral Minus integral dari fungsi x fx
dari A sampai dengan B. Oke, tadi yang sudah sama? Siapa? Oke, silakan. Coba selesai. Oke, sambil dicek ya teman-teman ya. Apabila ada yang salah nanti silakan diingatkan. Oke, fx-nya ada. Oke. Oke. Oke, kita cek kemarin ya. Jadi di sini ini kita dari area of region itu bisa dengan minus integral dari fungsi f dari A sampai dengan B. Di sini fungsinya adalah sekuatan dengan 3x dari batasnya dari 0 sampai 3. Jangan lupa di sini ada negatifnya. Kenapa ada negatifnya? Karena dia ada di bawah sumbu. Oke, berarti di sini kita integralkan. Ini hasil integralnya. Kita substitusikan batas atas kita atau bawah dulu. Atas. Jadi kita substitusikan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Kebetulan di sini 0 ya. Nah, di sini mengandung x berarti nilainya. Nah, di sini kita sederhanakan, maka hasilnya didapatkan 9 per 2 sama dengan 4,5. Ada yang berbeda nilainya, teman-teman? Sama ya? Sudah benar ya perhitungannya ya? Oke. Sahabat sudah? Sudah ya? Oke, ini adalah ilustrasinya. Ini karena ada di bawah ya. Di bawah kita bisa mencari integralnya dengan menggunakan integral. Oke. Selanjutnya yaitu aplikasi integral untuk luas daerah bidang datar di antara dua kurva. Jadi bayangkan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan tekniknya seperti tadi, yaitu iris aproksimasi dan integral data. Di sini misalkan ada fungsi fx, kemudian yang kedua adalah fungsi dx. Yang diminta adalah area of region yang ada di sini. Untuk mencari area of region yang ada di sini, yaitu fungsi yang di atas dikurangi dengan fungsi yang di bawah. Dari mana? Dari pengambilan si sampel tadi. Jadi tadi itu kita harus menentukan si delta x ini dulu. Nah, kalau kita sudah menentukan si delta x ya, jangan sampai dia terhadap diri fungsinya itu sendiri. Jadi fungsi yang di atas akan dikurangi dengan fungsi yang di bawah. Jadi di sini fungsi fx akan dikurangi fungsi dx. Ada operasinya sama dengan integral dari fungsi fx dikurangi dengan fungsi dx diintegralkan dari a sampai dengan b. Nanti akan ada beberapa soal. Misalkan nanti fungsi fx dan fungsi dx, tapi ternyata fungsi dx-nya itu ada yang di atas. Dia merupakan fungsi yang di atas dan fungsi yang di bawah ternyata fungsi fx. Maka formulanya nanti pasti akan berubah. Jadi integral dari fungsi dx dikurangi fungsi fx berhubungan sama dengan pengambilan si delta x. Di sini bisa dipahami? Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soal. Jadi carilah luas daerah R yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan min x dan dx sama dengan x kuadrat plus 2 di antara x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi fx, yang kedua adalah fungsi dx. Oke, fungsi fx dan fungsi dx. Oke. Nah, di sini
sebelum menjawab ini kita harus tahu dulu fungsi fx atau fungsi gx-nya ini siapa yang ada di atas, apakah dia ada yang di bawah. Nah di sini fungsi fx sama dengan x dia itu tentunya kan di sini. Nah fungsi gx dia itu ada di. Maka di sini ketika kita mengambil si delta x, ya delta x di sini, maka di sini untuk mencari area of trigonnya berarti formulanya berbeda ya. Tadi kan fx dikurangi dengan gx, maka di sini gx dikurangi dengan f. Oke. Nah, maka di sini untuk mencari integralnya yaitu yang gx tadi yaitu x kuadrat plus 2, fx-nya adalah min x. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Integralnya di sini menjadi 1/3 x pangkat 3 plus x kuadrat per 2 plus 2x dengan dari batas min 2 sampai 2. Kemudian di sini diintegralkan substitusikan batas atas dan juga batas bawah, kemudian disederhanakan. Nanti teman-teman silakan baca ya untuk baca. Oke. Nah ini ada latihan soal teman-teman. Jadi latihan soal teman-teman silakan untuk dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Oke. 3 soal ini. Kemudian sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan untuk pertemuan kita kali ini, yaitu salah satu aplikasi dari integral yaitu kita dapat mencari luas daerah bidang datar. Kemudian luas daerah bidang datar di atas suku x dapat menggunakan formula apa tadi? A sama dengan integral fungsi fx dari a sampai dengan b. Ya. Oke. Nih, kalau di bawah sumbu x berarti A sama dengan min ada minusnya ya. Nah, kalau yang ini di antara dua kurva fx dikurangi dengan Oke, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mencari volume berjalan putar, yaitu menggunakan beberapa metode cakram, cincin dan silinder. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Untuk presensinya kita hari ini itu kita masuk ke komunitas surat dan untuk silakan masuk ke komunitas surat masing-masing. Untuk presensinya, kalau presensi ini kampus 2 masih ya. Iya Pak. Baik, pertemuan ke-9. Ini sudah saya isikan tentang aplikasi integral dan permukaan bidang datar. Ini adalah untuk kodenya, kelihatan ya? Oke, silakan dibantu bikin scan. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Oh, saya cek dulu. Ada yang masuk? Saya ada aja. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya tutup. Terima salam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.